Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau biasa dikenal sebagai SYL di Komplek Pejabat Tinggi Negara Jalan Widya Chandra 5 nomor 8 Jakarta Kamis 28 September 2023 digeledah oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan itu dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Benar ada giat tim KPK di sana, katanya kepada wartawan hari ini juga ya, hari Kamis ini. Penggeledahan rumah menteri yang juga kader Partai Nasdem ini cukup mengejutkan karena kasus ini tadinya terkesan mandek di tengah hiruk pikuk proses pencapresan dan adanya kemungkinan negosiasi dan proses tawar-menawar politik di kalangan elit politik kita ya. Penggeledahan ini juga kemudian dikait-kaitkan dengan adanya rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Rumor politik itu saat ini sangat santer berembus dan kabar yang berembus di kalangan tertentu itu menyebutkan reshuffle ini akan dilakukan secara besar gitu karena ada menteri yang digeser dan ada juga menteri yang diberhentikan. Ada tokoh yang mengaku bahkan sudah diminta bersiap untuk masuk kabinet. Nah, pada tanggal 14 Juni lalu, KPK itu mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo kemudian dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun Syahrul waktu itu tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena sedang menjalankan tugas di luar negeri. Barulah pada tanggal 19 Juni lalu, Syahrul memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya saya sudah 2 kali dipanggil KPK. Saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara. Kata Syahrul menjelaskan alasannya kenapa dia tidak hadir kepada wartawan ini di gedung KPK 19 Juni 2023. Syahrul saat itu diperiksa selama 3,5 jam dan pemeriksaan Syahrul dilakukan di tengah isu menteri-menteri dari Nasdem yang masih tersisa itu akan dikenakan kasus hukum juga menyusul penetapan Menkominfo yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan proyek BTS. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku dia mendengar kabar bahwa 2 orang menteri Nasdem yang tersisa, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu juga akan menyusul Johnny G. Plate. Syahrul Yassin Limpo katanya akan dikenakan kasus narkoba, sementara Siti Nurbaya itu dalam kasus korupsi. Namun ternyata kemudian Syahrul yang diperiksa oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara Siti Nurbaya Bakar sampai sekarang itu belum terdengar kabarnya apakah dia juga akan terkena kasus hukum. Gitu. Spekulasi bahwa menteri-menteri Nasdem akan didepak dari kabinet karena sekarang ini kan bukan sekarang ini tadinya ada 3 orang menteri Nasdem di kabinet ya. Yang pertama Menkominfo Johnny G. Plate yang sekarang sudah sudah disidangkan dan sudah direshuffle diganti oleh Ketua Projo Ari Budi Setiadi. Itu kan kemudian ada Mentan Syahrul Yassin Limpo dan juga Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kabar mereka akan didepak dari kabinet setelah sebelumnya dikenakan kasus hukum itu menguat bersamaan tegangnya hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Hubungan kedua orang yang selama ini digambarkan oleh Surya Paloh sangat dekat dan seperti adik kakak itu menegang pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu.
Namun ternyata isu reshuffle kabinet itu sampai sekarang tidak terjadi dan juga tidak ada kelanjutan kasus Syahrul Yassin Limpo di KPK. Mandeknya kasus Syahrul Yassin Limpo di KPK dikait-kaitkan dengan mulai mencairnya hubungan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pada tanggal 19 Juli atau sebulan setelah pemeriksaan dari Syahrul Yassin Limpo itu Surya Paloh kan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana dan saat itu Surya Paloh mengaku dia ditanya oleh Presiden Jokowi siapa yang akan jadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Ini menarik ya karena pada waktu itu kenapa kok Pak Jokowi kepo begitu ya. Proses politik berkaitan dengan pencapresan terus berlangsung dan akhirnya seperti kita ketahui ada kejutan karena tiba-tiba saja kemudian PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan dan kemudian mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan dan diikuti dengan hengkangnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan keduanya ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dideklarasikan di Surabaya pada tanggal 2 September lalu. Di tengah proses politik itulah KPK mengumumkan kembali membuka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja saat Muhaimin itu masih menjadi menteri, atau ini peristiwanya sudah terjadi 11 tahun lalu. Ini banyak orang terkejut mengapa kasus itu dibuka kembali 11 tahun dan kalau dilihat kasusnya, bagi yang paham tentang pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan sebuah proyek di kementerian, kasus yang di Kementerian Kemenaker ini kelihatannya jauh sekali kasusnya hubungannya dengan menteri karena proyek pengadaannya hanya sebesar 20 miliar. Padahal biasanya kalau nilai pengadaan proyeknya di atas 100 miliar baru dikaitkan dengan menteri. Tapi kemudian KPK kan juga memutuskan untuk memanggil Muhaimin sebagai saksi. Langkah KPK ini mengejutkan dan dikait-kaitkan dengan pencawapresan Anies bersama maksud saya pencawapresan Muhaimin bersama dengan Anies Baswedan. Politisi Nasdem Effendi Khoiri meminta agar KPK jangan bekerja atas pesanan elit politik. Ini tentu saja dia menduga kasusnya Muhaimin ini ada kaitannya dengan pencawapresan itu. Tetapi kita tahu kemudian tanggal 7 September 2023 Caimin memenuhi panggilan KPK. Caimin itu diperiksa selama 5 jam. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar. Jadi insya Allah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan. Kata Caimin di gedung KPK pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 lalu. Nggak terlalu salah kalau kemudian banyak yang mengkait-kaitkan pemanggilan dan pemeriksaan Caimin ini merupakan bagian dari upaya ya menggagalkan pencapresan Anies. Karena kan kelihatan sekali bahwa pemerintah dengan berbagai macam cara rezim ini memang menghambat pencapresan Anies. Sebelumnya kan Anies juga sempat diperiksa oleh KPK dalam dugaan kasus balapan Formula E. Kasus Anies ini mengundang kehebohan karena para penyidik KPK itu menolak meningkatkan status dan menjadikan Anies sebagai tersangka karena tidak ditemukan cukup 2 alat bukti yang kuat. Sementara pimpinan KPK itu tampak bersikeras untuk melanjutkan kasusnya. Sampai kemudian muncul huru-hara ada pengembalian 2 orang jenderal, yakni Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan juga Direktur Penyelidikan yakni Brigjen Endar Priantoro itu dikembalikan ke Mabes Polri. Namun kasus yang di KPK ini, kasus Anies ini tampaknya sampai sekarang ini belum ada kemajuan, kendati mereka menyatakan bahwa kasusnya terus berlangsung. Namun Anies sendiri kemudian dalam proses pencawapresan itu terus melaju dan seperti tadi sama-sama kita ketahui dia sudah mendeklarasikan berpasangan dengan Caimin. Jadi justru Anies lah sekarang ini menjadi satu-satunya calon presiden yang sudah memiliki calon wakil presiden, sementara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sampai sekarang masih berkutat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya nanti. Dengan resmi mendapat pasangan, sudah deklarasi dan tinggal mendaftar ke KPU, tampaknya KPK untuk sementara tidak akan melanjutkan proses hukum baik terhadap Anies maupun Caimin. Artinya mereka ini bakal melaju ke Pilpres 2024. Sinyal bahwa Anies dan Caimin ini tidak akan dihalang-halangi maju pada Pilpres itu juga datang dari Presiden Jokowi. Ketika membuka Jambore Nasional Dai Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada hari Selasa kemarin, Presiden Jokowi sempat menyebut ada nama 3 calon presiden dan rakyat bebas memilih. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan.
Mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Oh, tadi seru ya ketika disebut nama Anies Baswedan itu bahkan paling rame applause-nya dan itu disampaikan ditunjukkan oleh para pendukungnya, simpatisannya di depan presiden. Tetapi saya lebih menyoroti pernyataan presiden itu bisa kita baca sebagai pengakuan bahwa Presiden Jokowi itu ya sudah memastikan bahwa Anies Baswedan itu akan melenggang pada Pilpres 2024. Ya tidak akan dihalang-halangi lagi lah. Nah, di tengah-tengah situasi semacam itu, tiba-tiba KPK hari ini menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Artinya kasusnya berlanjut. Apakah penggeledahan rumah Menteri Syahrul Yassin Limpo merupakan semacam tekanan dari rezim kepada Nasdem yang berlanjut? Jadi boleh dibilang ini barter kasus lah gitu. Anies dan Caimin itu tidak akan dilanjutkan, tapi menteri-menteri Nasdem yang akan dilanjutkan. Sangat sulit memang untuk tidak mengkaitkan kasus pentersangkaan Menkominfo dan sekarang kemudian Menteri Syahrul Yassin Limpo yang rumahnya digeledah itu dengan setting politik, hubungan yang menegang antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi karena mencapreskan Anies Baswedan. Namun yang harus tetap kita garis bawahi bahwa kasus hukum dan politik itu haruslah dipisahkan. Kalau toh benar ada setting politiknya karena pencapresan, ini kita juga tidak boleh menafikan adanya kasus tindak pidana korupsi. Nah, artinya ya kalau memang ada kasus korupsinya jalan saja, jangan kemudian karena ini ada kasus ada kaitan dengan pencapresan dihentikan. Itu nggak boleh dilakukan. Yang harus kita tekankan, jangan sampai kasus korupsi, kasus hukum itu digunakan untuk menyandera lawan dan bahkan kawan politik. Bila tetap bersama dan tunduk pada kemauan rezim, maka kasusnya tidak akan diusut, tidak akan dilanjutkan. Sebaliknya bila melawan rezim, kasusnya dilanjutkan bahkan kalau perlu dicari-cari. Seperti dalam kasus Anies Baswedan pada gelaran Formula E di Jakarta. Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.